Kali ini saya akan mengisahkan sebuah film tentang sniper yang dikhianati kelompoknya sendiri. Film ini dibintangi Dominic Vanderbeek, disutradai oleh Jesse P. Jensen yang dirilis pada tahun 2019. Berawal di sebuah hutan di Afrika Tengah, terlihat sekelompok tentara sedang berjaga. Tiba-tiba, tentara lain yang dijuluki Kartel Silver datang menyerang mereka semua. Pemimpin kelompok bernama Leclerc menyuruh rekannya bernama Max menghabisi dua orang yang kabur. Sedangkan wanita bernama Magpie berhasil menangkap pemimpin dari tentara musuh. Ternyata mereka semua adalah tentara bayaran yang dijuluki Kartel Silver. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan melewati gurun untuk menyelesaikan misi mereka. Namun Max turun di tengah gurun karena ia melakukan aksinya dari jauh menggunakan sniper. Saat tiba di posisi, Max terus mengawasi dengan memberikan informasi. Ketika Leclerc menyerang, mereka langsung bertempur. Max ikut membantu dengan membunuh musuh yang menggunakan senjata besar. Di sini, Leclerc menyuruhnya menghabisi dua orang yang lari ke rumah kelompok Shia. Setelah memasuki rumah itu, ternyata masih banyak orang berkumpul di sana. Max terus bertarung hingga ia bisa membunuh 13 orang dengan pisaunya. Rekannya bernama Hamport masuk dan menyebut Max sebagai psikopat ketika melihat 13 orang tewas dengan luka tusuk. Kemudian mereka berfoto bersama dengan bahagia karena misi mereka selalu berhasil, tidak pernah gagal. Di sisi lain terlihat markas pengelola narkoba di tengah hutan. Sedangkan Leclerc bersama timnya juga berada di sana untuk menyerang. Setelah semuanya berada di posisi, mereka langsung menembak musuh. Akan tetapi, saat Max mendekati rumah, Leclerc melempar granat hingga membuatnya terlempar. Namun dia melihat Notch mengejar seorang wanita. Max mengikutinya hingga ia melihat Notch ingin memperkosanya. Dengan cepat, Max memukulnya untuk menyelamatkan wanita itu. Di sini, Notch melawan hingga ia menggorok leher Max. Sedangkan wanita itu bunuh diri dengan meledakkan granat di tangannya. Namun, Notch hanya terlempar dan berhasil selamat. Kembali ke pondok setelah mengumpulkan semua narkoba, Leclerc menanyakan tentang Max. Notch memberitahunya dengan santai kalau mungkin saja Max sudah tewas. Leclerc tidak percaya dan menyuruh mereka semua mencari mayat Max. Kemudian, Leclerc berjalan ke belakang pondok. Di sini ia menemukan senjata milik Max. Wilson bertanya apakah mereka harus mencari mayatnya. Leclerc berpikir kalau mereka hanya mempunyai waktu 20 menit karena pekerjaan mereka sangat berisiko jika terlalu lama berada di markas musuh. Berpindah ke Max, terlihat ia terbaring seperti sudah tewas karena tergorok di leher. Namun ternyata ia masih hidup karena luka itu hanya berada di bagian samping lehernya. Max terus berjalan hingga sampai di sebuah gereja. Dan malam itu, tiba-tiba seorang pendeta bernama Elias menghampirinya. Menemukan Max masih hidup, Elias segera membawanya ke rumah untuk diobati. Ketika tersadar, pendeta Elias mengatakan kalau luka di lehernya sudah diobati. Tapi, Max masih belum bisa bicara karena luka di lehernya sangat parah. Lanjut, Elias membawa Max ke gereja dan menyuruhnya membersihkan gereja. You take charity without Setelah selesai membersihkan gereja, Elias menawari Max untuk tidur di rumahnya. Max hanya mengikutinya karena ia tidak bisa bicara. Saat makan malam, Elias memuji masakan anaknya bernama Esther. Max hanya tersenyum melihat sebuah keluarga bisa bercanda. Kemudian pendeta bernama Tiago datang membacakan pesan dari jemaat yang bertanya tentang kapan waktu ibadah. Elias mengatakan kita akan beribadah dengan membagikan makanan gratis kepada jemaat. Setelah Tiago pergi, Elias menanyakan nama Max. Ia hanya menuliskan namanya karena belum bisa berbicara. Esok harinya, Max membersihkan kamar. Ia menemukan senjata di sana. Saat Elias datang, ia mengatakan kalau senjata itu milik pendeta sebelumnya untuk berburu. Jika mendapatkan buruan, ia selalu membagikannya kepada warga. Sebelum pergi, Elias meminta Max untuk hadir ke gereja bersama para jemaat.
Ketika semua jemaat berkumpul, Max membagikan Alkitab dan Alex memulai ibadahnya. Esok harinya, Tiago memberitahu kalau luka dan wajah Max membuat jemaat lain takut termasuk dirinya. Alex langsung memberitahu semua keluhan Tiago kepada Max. Ia juga memberikan baju yang tertutup agar jemaat tidak takut kepadanya. Lanjut, Max kembali membersihkan gereja seperti biasa. Tiba-tiba, seorang wanita datang dengan ketakutan. Tiago segera membawanya ke rumah Alex. Sedangkan Max masih berada di gereja. Tiba-tiba, dua orang anak buah Laclor bernama Tex dan Mercy muncul. Saat melihat luka Max, mereka mengatakan kalau Max adalah seorang pengkhianat dari kartel Silver, karena mereka selalu menggorok leher pengkhianat. Setelah mengejek, mereka meminta makanan kepada Max. Max yang mendengar itu hanya pergi dengan tenang ke rumah Alex untuk mengambil makanan. Alex ingin ke gereja untuk mengusir mereka, namun Max melarangnya. Setelah dibawakan makanan, Tex dan Mercy mulai menghina Max. Namun Max tetap menghadapinya dengan tenang sehingga mereka berdua pergi. Esok harinya, jemaat kembali berkumpul. Sebelum memulai ibadah, Alex membanggakan Max karena menyelamatkan warga dari kartel Silver tanpa kekerasan. Tiago tampak tidak senang mendengar pendeta memuji Max. Tiba-tiba, dua anak buah Laclor kembali datang. Alex dan Max sudah berbicara dengan ramah kepada mereka, namun mereka tidak menghormatinya, sehingga Max dengan terpaksa menghajar mereka. Setelah itu, Max meminta maaf atas emosinya. Namun para jemaat malah meminta Max mengajari mereka agar bisa melawan kartel Silver yang selalu mengganggu. Ketika Max sedang memotong kayu, Alex memberitahu jika tidak ada salahnya mengajari jemaat karena itu bagian dari kebaikan. Berpindah kedua anak buah Laclor yang dihajar Max. Saat berada di markas, Mercy berbohong kalau mereka dihajar 6 orang. Namun Tex berkata jujur kalau hanya 1 orang yang menghajarnya, dan orang itu memakai baju pendeta. Setelah melihat foto Max, Tex memberitahu kalau Max adalah orangnya. Laclor terlihat shock mendengarnya karena ia menganggap Max sudah tewas. Karena kesal merasa dibohongi, Laclor membuat permainan untuk Mercy. Siapa paling cepat mengambil senjata, ia boleh menembak. Ketika Mercy ingin mengambil senjata, Laclor langsung menembakinya hingga tewas. Setelah itu, Laclor kembali membahas tentang Max. Sedangkan Max, ia mulai melatih bela diri kepada jemaat. Saat Max di gereja membantu Alex, Laclor muncul. Ia seperti tidak percaya kalau ternyata benar Max masih hidup. Alex bertanya siapa Laclor. Laclor hanya mengatakan kalau Max adalah seorang pembunuh dari jarak jauh. Laclor terlihat marah dan mengatakan jika ingin berhenti setidaknya jangan menjadi pendeta. Max mengatakan kalau ia memang bukan pendeta. Lanjut, Laclor menanyakan tentang alasan Max ke gereja. Max tidak memberitahu kalau North yang telah melukainya. Ia hanya mengatakan ingin melupakan masa lalunya. Mendengar semua itu, Laclor mengundangnya untuk makan bersama di markas. Setelah kejadian itu, Max berniat pergi karena kehadirannya membuat banyak masalah. Namun, Alex melarangnya karena Max sudah banyak membantu mereka. Pendeta menyarankan Max untuk merundingkannya dengan Laclor. Setelah itu, Max langsung pergi ke markas kartel Silver. Terlihat Wilson mengejek dan menggeledah bajunya. Namun Max tidak memperdulikannya. Saat bertemu, Laclor menyambutnya seperti teman sejati. Laclor mengatakan mereka tidak perlu lagi bayaran karena banyak uang yang sudah didapatkan. Ia juga mengajak Max kembali bergabung. Namun Max menolaknya dan berjanji akan meninggalkan kota itu asalkan Laclor tidak mengganggu warga di gereja. There's no show of rules, mate. Respect is there to join the team. Simple life. See me again. Fuck. Yeah, alright, fucking go. You're done. Namun, Laclor berniat menghabisi Max karena tawarannya ditolak. Berpindah ke Max saat di rumah, Alex dan Tiago melarangnya pergi. Max mengatakan kalau ia sudah membuat kesepakatan dengan Laclor. Tiba-tiba sebuah mobil datang. Ternyata Laclor menculik Aster. Max langsung mengejarnya hingga ke gereja. Setelah itu Max dihajar sampai akhirnya disalib. Oh Lord, protect me from my... Come on, put him up!
Kemudian Locklord dan timnya keluar untuk menembaki gereja. Namun Max berhasil melepaskan diri dari paku salib dan selamat dari pembunuhan itu. Sedangkan Locklord, ia mengira kalau Max sudah tewas. Setelah itu Max pergi keluar dengan luka yang sangat parah. Untungnya Tiago dan Aleos menemukannya. Mereka bergegas membawa Max ke tempat persembunyian di tengah hutan. Ketika Max sadar, Aleos mengatakan kalau warga desa sudah menjadi korban kartel Silver. Anaknya Esther juga sudah tewas. Mereka menculik dan menjadikan warga pekerja narkoba. Jika menolak, semua warga akan dibunuh. Setelah itu, Tiago pamit menuju desa untuk melihat apakah ada warga yang masih selamat. Malam harinya, Max mengatakan apakah ia harus mati. Aleos menenangkannya dengan mengatakan pertemuan mereka adalah takdir, dan Max adalah orang yang ditakdirkan untuk menghapus kejahatan di tempat itu. 1 minggu berlalu, terlihat Max sudah mulai baikan, dan ia sudah memulai kembali berlatih bela diri. Tiba-tiba, Tiago datang membawakan senjata. Saat Aleos sendiri di pondok, Notch dan Wilson mendatanginya. Dengan ramah, Aleos menawarkan makanan. Namun, Notch menembak Aleos hingga tewas. Setelah Max kembali, ia terkejut melihat pendeta Aleos terbaring dengan banyak darah. Setelah mengamankan jasad pendeta Aleos, Max mulai mempersiapkan diri untuk membalas dendam. Saat anak buah Locklord mampir ke bar, Max langsung membunuh mereka semua. Sedangkan Locklord diberitahu timnya kalau banyak anak buahnya yang tewas dibunuh. Locklord mengatakan ini pasti ulah Max, karena tidak ada yang bisa melakukan itu selain Max. Rodriguez menyalahkan Locklord karena tidak memastikan kematian Max di gereja. Locklord yang kesal langsung mencekiknya karena ia tidak suka diatur. Ketika Locklord bersama timnya keluar, Max mengawasi mereka. Tiba-tiba 4 orang yang berjalan melihat Max. Max mencoba berdamai dengan meletakkan senjatanya, namun mereka berniat membunuh. Hal itu membuat Max lebih dulu membunuh 4 orang tersebut. Setelah mendapatkan peledak, Max langsung memasang jebakan di tempat itu. Di sisi lain, Locklord bersama anak buahnya kembali karena mendengar suara tembakan. Sedangkan Max sudah menjauh dari sana. Locklord mengatakan kalau Max pasti tidak jauh dari tempat itu. Saat McPhee menarik kalung di leher pria itu, granatnya langsung meledak, dan McPhee tewas di tempat. Lanjut, Max kembali menembaki beberapa musuh dan pergi menjauh. Locklord mengatakan siapa saja yang bisa membunuh Max akan mendapatkan $100.000. Setelah itu, mereka langsung kembali ke bar. Locklord memperingati timnya untuk waspada. Namun mereka dengan yakin mengatakan kalau hari ini adalah hari kematian Max. Sedangkan Hampot memberitahu kalau ia yang akan membunuh Max. Di sisi lain, Max dengan sengaja menyerahkan dirinya. Locklord diberitahu kalau Max sudah tertangkap. Locklord yang menyadari kalau itu jebakan, ia menyuruh anak buahnya membunuh Max di tempat. Jika tidak, mereka yang akan mati. Saat anak buah Locklord sampai, Max langsung membunuh mereka yang berada di dalam mobil. Setelah itu, Max menembaki penjaga yang ada di luar. Max juga menembakkan senjata peledak hingga Wilson terlempar dan Max langsung membunuhnya. Lanjut, Max membunuh satu persatu anak buah Locklord. Hingga akhirnya hanya Max dan Locklord yang tersisa. Mereka terus bertarung menggunakan pedang dan pisau.
Setelah berhasil membunuh Locklord, Mark menghampiri Tiago di gereja. Ia berpamitan untuk pergi meninggalkan tempat itu untuk memulai hidup baru tanpa kekerasan. Dan selanjutnya, film pun berakhir.